Pandemi flu Spanyol 1918. Wabah flu Spanyol menewaskan 40-50 juta orang dalam 2 tahun, antara tahun 1918 dan 1920. Jumlah kematian ini merupakan jumlah yang lebih banyak dari jumlah prajurit dan warga sipil yang terbunuh selama Perang Dunia ini berdasarkan sejarah. Ada diketahui terjadi dalam 3 gelombang sebelum berakhir masa pandemi global, dan gelombang kedua adalah yang paling mematikan. Sejarah flu Spanyol 1918. Flu Spanyol pertama kali muncul pada awal Maret tahun 1918. Gejala flu ini memiliki semua ciri khas flu musiman, meskipun jenisnya sangat menular dan ganas. Salah satu kasus terdaftar pertama adalah Albert Gichel, seorang juru masak Angkatan Darat AS di Camp Funston di Kansas, yang dirawat di rumah sakit karena demam 104 derajat. Virus menyebar dengan cepat melalui instalasi Angkatan Darat di mana merupakan rumah bagi 54.000 tentara. Pada akhir bulan, 1.100 tentara telah dirawat di rumah sakit dan 38 tewas setelah menderita pneumonia. Bagaimana flu Spanyol mendapatkan namanya Spanyol netral selama Perang Dunia I dan tidak seperti negara tetangganya di Eropa? Spanyol tidak memaksakan sensor pada masa perang. Di Prancis, Inggris dan Amerika Serikat, surat kabar tidak diizinkan melaporkan apapun yang dapat membahayakan upaya perang, termasuk berita bahwa virus yang melumpuhkan menyapu pasukan. Karena jurnalis Spanyol adalah satu-satunya yang melaporkan wabah flu yang meluas pada musim semi 1918. Pandemi ini dikenal sebagai flu Spanyol. Flu Spanyol 1918 di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan, meliputi memakai masker, tinggal di rumah dan menjaga kebersihan. Dalam menyampaikan himbauan itu, pemerintah Hindia Belanda melakukannya melalui berbagai upaya seperti melalui kampanye mobil kesehatan. Secara rutin itu, berkeliling kota dan dia seolah-olah mengingatkan bahwa apa ini adalah penyakit yang sifatnya mematikan, jadi lebih baik kalau tidak perlu tinggal di rumah, tetap memakai masker, karena itu, dan juga terjagalah kebersihan. Itu yang disampaikan terus dan terus dan terus. Selain melalui kampanye tersebut, pemerintah Hindia Belanda juga menerbitkan buku literasi berjudul Lelara Influenza, Penyakit Influenza, yang kemudian dialihbahasakan ke dalam cerita pewayangan oleh Campur Tangan Dalam. Kendati penyampaian himbauan kesehatan dan penanganan pandemi flu Spanyol 1918 sudah dilakukan, namun hal itu tidak menutup adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat. Rata-rata masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa wabah yang melanda berasal dari alam. Kendati pemerintah berusaha meyakinkan bahwa hal itu berasal dari adanya transmisi dari pendatang, adanya perbedaan pendapat yang membuat penanganan penyakit justru menjadi lambat. Jumlah korban flu Spanyol 1918 di Hindia Belanda mencapai 4,3 juta orang. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pandemi flu Spanyol 1918. Wabah flu Spanyol menewaskan 40-50 juta orang dalam 2 tahun,
antara tahun 1918 dan 1920. Jumlah kematian ini merupakan jumlah yang lebih banyak dari jumlah prajurit dan warga sipil yang terbunuh selama Perang Dunia I berdasarkan sejarah ada. Diketahui terjadi dalam 3 gelombang sebelum berakhir masa pandemi global, dan gelombang kedua adalah yang paling mematikan. Sejarah flu Spanyol 1918. Flu Spanyol pertama kali muncul pada awal Maret tahun 1918. Gejala flu ini memiliki semua ciri khas flu musiman, meskipun jenisnya sangat menular dan ganas. Salah satu kasus terdaftar pertama adalah Albert Gitchell, seorang juru masak Angkatan Darat AS di Camp Funston di Kansas, yang dirawat di rumah sakit karena demam 104 derajat. Virus menyebar dengan cepat melalui instalasi Angkatan Darat di mana merupakan rumah bagi 54.000 tentara. Pada akhir bulan, 1.100 tentara telah dirawat di rumah sakit dan 38 tewas setelah menderita pneumonia. Bagaimana flu Spanyol mendapatkan namanya Spanyol netral selama Perang Dunia I dan tidak seperti negara tetangganya di Eropa? Spanyol tidak memaksakan sensor pada masa perang. Di Prancis, Inggris dan Amerika Serikat, surat kabar tidak diizinkan melaporkan apapun yang dapat membahayakan upaya perang, termasuk berita bahwa virus yang melumpuhkan menyapu pasukan. Karena jurnalis Spanyol adalah satu-satunya yang melaporkan wabah flu yang meluas pada musim semi 1918. Pandemi ini dikenal sebagai flu Spanyol. Flu Spanyol 1918 di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan, meliputi memakai masker, tinggal di rumah dan menjaga kebersihan. Dalam menyampaikan himbauan itu, pemerintah Hindia Belanda melakukannya melalui berbagai upaya seperti melalui kampanye mobil kesehatan. Secara rutin itu, berkeliling kota dan dia seolah-olah mengingatkan bahwa apa ini adalah penyakit yang sifatnya mematikan, jadi lebih baik kalau tidak perlu tinggal di rumah, tetap memakai masker, karena itu, dan juga terjagalah kebersihan. Itu yang disampaikan terus dan terus dan terus. Selain melalui kampanye tersebut, pemerintah Hindia Belanda juga menerbitkan buku literasi berjudul Lelara Influenza, Penyakit Influenza, yang kemudian dialihbahasakan ke dalam cerita pewayangan oleh campur tangan dalang. Kendati penyampaian himbauan kesehatan dan penanganan pandemi flu Spanyol 1918 sudah dilakukan, namun hal itu tidak menutup adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat. Rata-rata masyarakat pada saat itu berkeyakinan bahwa wabah yang melanda berasal dari alam. Kendati pemerintah berusaha meyakinkan bahwa hal itu berasal dari adanya transmisi dari pendatang, adanya perbedaan pendapat yang membuat penanganan penyakit justru menjadi lambat. Jumlah korban flu Spanyol 1918 di Hindia Belanda mencapai 4,3 juta orang. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.